Salam sejahtera, kita berjumpa lagi dalam Permata Sabah. Kali ini kami berada di Kampung Tempasuk. Kamu heran kenapa saya dan Rosario memakai busana tradisi kaum Tindal? Jangan heran, sebab kali ini kita akan berkongsi tentang budaya kaum Tindal yang ada di Kota Belud ini. Moto apa yang akan kami kongsikan? Teruskan menonton Permata Sabah. Kali ini saya dan Enji mau berkongsi tentang budaya kaum Tindal yang merupakan kaum majoriti di Kota Belud. Kami mulakan perjalanan kami di Karanahan View. Tempat ini ialah suatu tempat pelancongan yang terdapat di Tempasuk. Kaum Tindal ini merupakan salah satu kaum dari rumpun Kadazan Dusun. Tindal bermaksud darat atau bukit. Ini merujuk kepada penempatan kaum yang terletak di kawasan lembah atau bukit bukau. Penempatan utama kaum ini ialah di Kota Belud, tapi terdapat juga di Tenggilan dan Ranau. Kalau di Kota Belud, kampung-kampung seperti Tempasuk, Tambulian, dan Kedamaian adalah penempatan utama kaum Tindal. Saya bawa Enzi belajar tarian mengigol, tarian tradisi kaum Tindal. Kopi Sanangan. Kopi Sanangan. Kami sebenarnya nih datang mau belajar tarian mengigol. Boleh ya? Boleh. Kak, agak-agaknya berapa lama sudah tarian mengigol nih wujud? Tarian mengigol ini wujud sudah lama, sejak 200 tahun yang lalu. Dan ini adalah tarian nenek moyang kita dari suku kaum Tindal. Mesti tarian ini ada sejarah dia. Mungkin kakak boleh kasih cerita tentang tarian ini. Di dalam tarian mengigol ini ada dua penceritaan, yaitu yang pertama, tarian mengigol ini adalah tarian sambutan kepada pahlawan-pahlawan yang baru balik dari berperang. Dan yang kedua, tarian mengigol ini adalah menggambarkan usaha para petani untuk memisahkan buah dari tangkainya. Itu sebabnya ada gerakan-gerakan penari yang tersendiri yang menggambarkan tentang tarian mengigol ini. Jadi tarian mengigol ini
dipersembahkan pada waktu bila, Kak? Tarian mengigol ini biasanya dipersembahkan apabila ada perayaan seperti perayaan Pesta Menuai ataupun ada perayaan seperti perkawinan, karena dia ada kalau pihak pengantin itu akan menjemput penari untuk menarikan tarian mengigol ini, dan itulah yang akan dipersembahkan oleh penari mengigol. Oh, jadi Kak, apa gerakan-gerakan penting dalam tarian mengigol nih? Gerakan penting di dalam tarian mengigol ini adalah dari gerakan tangan, gerakan kaki. Itulah yang penting karena ia adalah menggambarkan bagaimana kita meraihkan kepulangan pahlawan dari berperang. Dan begitu juga dengan kaki, dia menggambarkan bagaimana para petani memisahkan buah dari tangkainya. Tarian ini nampak sejak muda, tapi sebenarnya tidak mudah. Kak, apa persiapan yang perlu dilakukan sebelum menarikan tarian mengigol ini? Persiapan yang perlu dilakukan sebelum menari tarian mengigol ini adalah setiap penari itu akan menyediakan diri untuk memakai pakaian tradisi. Kaum Tindal nih sangat menjaga warisan budaya mereka sampailah hari ini. Dan ini dapat dilihat melalui busana tradisi mereka seperti sinipak dan juga kebaya tungkat. Sinipak terdiri daripada dua komponen utama, yaitu blouse berlengan panjang yang dinamakan sinipak dan sarung sampai paras lutut yang dinamakan gonok. Sinipak ini akan dipakai menggunakan barangan kemas seperti sinimpogot, yaitu gelang yang diperbuat daripada perak. Dan tali pinggang lebar dinamakan kinokugis dan manik-manik antik. Hari ini akan menentukan nasib saya dan Angie sama ada kami layak untuk jadi penari di sini atau tidak. Tapi saya rasa saya yang layak. Jangan cakap dulu, kita tunggu nanti. Oke, kita tengok nanti. Kita pergi mana? Walaupun tarian ini nampak mudah, tapi sebenarnya tidak mudah. Jadi, jangan rendah diri. Saya jalan dulu. Walaupun saya mau kasih kalah Rosa, tapi tarian ini tidak mudah. Hanya orang terpilih yang boleh menari. Saya pun minta diri juga. Sebelum tidur, saya bawa Angie buat rawatan memeluhat. Dan rawatan ini adalah rawatan tradisi kaum Tindal untuk menjaga kesehatan dan kecantikan. Memeluhat ini maksudnya kita sapu urut badan, seluruh badan kita dengan sesuatu lah, contohnya macam kelapa, yang kelapa tu, santan kelapa.
ini memeluhat sejak dari zaman dahulu kala, zaman nenek moyang memang memeluhat yang diamalkan oleh dusun Tindal. Sebab kalau dulu-dulu memeluhat ini selalunya untuk mencantikkan diri, untuk membuang segala kotoran dalam badan. Itulah yang dikatakan memeluhat. Sebab dulu-dulu kita tiada losen semua, jadi mungkin selalunya terutama kaum wanita dulu menggunakan ini memeluhat untuk membersihkan diri mereka. Proses memeluhat, mula-mula kita ambil air kelapa tua, parut kelapa, lepas tu kita akan perah, ambil santan, seterusnya kita masukkan sirih, halia, dan selalunya untuk lebih bagus kita akan panaskan santan. Selepas itu barulah kita memeluhat, sapu ke dalam badan, bermula dari atas kepala sehingga ke hujung kaki lah. Memeluhat kita selalunya gunakan angka ganjil. Maksudnya kalau sirih itu kita hanya gunakan 3 helai, 7 helai, 9 helai, bergantung kepada kuantiti santan yang kita gunakan, berapa orang yang kita luhat untuk itu santan kelapa. Jadi selalunya dalam begitulah. Dan itu sirih selalunya kalau boleh kita ambil untuk sirih yang urat dia bertemu. Maksudnya kita pilih sirih yang sesuai lah untuk memeluhat. Untuk kaum wanita selalunya bagi memeluhat, dia selain daripada menghaluskan kulit, membuang segala kotoran di dalam badan, dan memeluhat juga kita akan sebelum memeluhat kita minum sedikit air sebab selalu dalam 3 teguk, dan kita akan letak itu kunyit di dalam santan kelapa. Kunyit pun salah satu yang boleh menyembuhkan dalaman. Di dalam dalaman, begitu juga dengan daun sirih boleh menaikkan seri wajah. Itu untuk kebaikan bagi wanita lah. Sebab kalau dulu-dulu selalunya memeluhat yang akan mencantikkan kulit wanita. Sebab wanita dulu-dulu tidak ada losen, jadi itu memeluhat yang mencantikkan kulit. Kalau boleh memeluhat kita buat dalam waktu siang, sebab selalunya waktu malam dia sejuk, santan kelapa sejuk. Jadi kalau kita buat malam dia sejuk. Tapi selalu orang dulu-dulu kalau mau memeluhat malam pun diorang boleh buat juga, bergantung kepada waktu yang sesuai. Sebab dulu diorang sibuk bekerja di sawah siang, jadi malam mungkin mereka ada masa untuk memeluhat, diorang akan buat pada waktu malam lah. Sisa santan yang terdapat dalam tempurung kami buang di dalam suatu bekas untuk dibuang di suatu tempat. Baki santan ini adalah perlambangan kepada semua masalah yang ada dalam badan kita yang telah dikeluarkan dan dibuang. Lepas memeluhat tuh rasa dia sangat segar dan bersemangat.
Pagi itu saya dan Angie jumpa Puan Doris untuk belajar masak rolot manuk. Kami ikut Makcik Puan Doris pergi ke kebun untuk mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk memasak rolot manuk. Saya dan Angie sangat teruja sebab sepanjang perjalanan kami ke kebun Makcik Puan Doris, pemandangan di situ sangat luar biasa. Cantik gila. Kami naik jambatan gantung. Lepas sudah habis ambil bahan-bahan di kebun Makcik Puan Doris, terus kami sekali lagi melalui pemandangan yang sangat cantik, iaitu sawah padi. Inilah dia bahan utama untuk memasak rolot manuk, yaitu ayam kampung. Bahan-bahan untuk memasak rolot manuk pada kali ini ialah 1 ekor ayam kampung yang telah dibersihkan, serai, halia, kunyit, beras, garam, dan yang terakhir sekali santan kelapa. Untuk memasak rolot manuk pula, dada ayam ini tidak akan dipotong-potong karena ianya akan menjadi satu kesalahan dalam adat kaum Tindal. Jadi nanti apa yang kita perlu buat dulu nih? Ambil periuk, masukkan beras, air. Cuci dulu beras. Oke. Untuk kaum Tindal, manuk ini bermakna ayam kampung. Selalunya tidak diorang akan gunakan dalam banyak acara-acara, terutama acara keagamaan begitu. Oke, nanti beras sudah pun dicuci. Lepas itu letak di api, tuang air. Letak di api, tuang air. Tuang air. Sementara kita tunggu nasi masak, tumbuk bahan. Ayam kampung itu selalunya dibuat lorot manuk. Maksudnya ada nasi, lorot ini bermaksudnya bubur nasi. Jadi lorot manuk, bubur ayam sebetulnya dalam bahasa Malaysia, tapi dalam bahasa dusun lorot manuk. Lepas tu kita kena tunggu sampai Air mendidih dan masukkan ayam. Nampaknya nasi kita sudah mendidih, jadi sekarang bolehlah masukkan ayam. Ayam yang ini? Iya. Kita tunggu sekejap sehingga mendidih balik. Lepas itu baru kita masukkan bahan-bahannya. Oke. Lorot manuk ini yang paling simple kita buat. Lorot dan manuk dulu tidak kekurangan minyak. Lagi pun selalunya kalau upacara keagamaan begitu, lorot lah yang lebih kita akan buat. Sebab selalu kalau macam kita persembahkan kepada dewa-dewi, selalu dia cakap dewa-dewi, itulah yang akan kita bagi, yaitu ayam yang dicampur dengan nasi. Jadi lorot manuk. Nampaknya sudah mendidih, jadi boleh masukkan bahan-bahan. Bahan yang mana dulu nih nanti? Kunyit. Kita tunggu sehingga mendidih sekejap sekali lagi. Lepas itu baru kita masukkan santan dan perasa. Ya.
Oke, pemirsa, nampaknya ayam pun sudah mau masak. Untuk seterusnya masukkan santan. Oke, masukkan. Pas itu nanti apa mau buat? Mau masukkan garam. Nanti. Oke. Ini kita tunggu sehingga mendidih sekali lagi, lepas itu bolehlah dihidangkan. Ya, jadi tutup dulu. Oke. Oh, nampaknya Masak sudah kan Yanti? masak sudah. Boleh tengok. Setiap kali ada pesta, kita akan sediakan logat manuk sebab kita tidak mau anak cucu kita mau merasa juga masakan tradisi dulu itu logat manuk juga tidak boleh lupa. Jadi setiap kali ada acara, kita akan buat sedikit logat manuk untuk diberikan kepada tetamu kita. Oleh karena saya yang banyak tolong tadi, jadi saya punya bahagian. Kalau dulu dada ayam ini tidak dipotong-potong sebab dada ayam ini mau dikasih makan sama bobolian. Betul kan, Ti? Ya, betul. Tapi kali ini lain cerita dia. Saya lah bobolian itu. Sebab itu saya pilih dada ayam ini. Kuda payadu tumakat loit nuluhon mingosup di lotadau rumah tuloit kotong nobon. Budaya tradisi kaum Tindal yang kekal sehingga ke hari ini membuktikan Kota Belut layak digelar Permata Sabah. Kita jumpa lagi dalam Permata Sabah. Muda kuda poyodu tumakat loit nuluhon mingosup di lotadau rumah tuloit kota nobon.